sudah? Oke, siap, Bu. Pak Tono sudah? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sudah makan siang sudah semua ya. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk Belum, semuanya. Bu. Silahkan di-mute terlebih dahulu audionya, videonya tetap dinyalakan. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi kuliah kerja lapangan daring 2020. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, Dr. Haji Muhammad Edris Dr. Andes MM. Yang terhormat Wakil Dekan 1, Dr. Sutono SE MM PhD. Yang terhormat Kaprodi Manajemen FEB UMK, Dina Lusianti SE MM AAK. Yang terhormat dosen pembimbing lapangan KKL daring 2 panitia dan dibacakan rundown acara dan tata tertib selama sosialisasi berlangsung. Mohon yang baru saja bergabung untuk dimatikan audionya. Oke, saya lanjutkan untuk tata tertib dan rundown acara yang pertama sambutan ketua panitia. Yang ketiga adalah pemaparan teknis pelaksanaan KKL dari 2020. Yang keempat KKL dari 2020. Dan yang terakhir penutup. Saya akan membacakan daring 2020. Yang pertama, peserta wajib mengisi daftar hadir melalui link Google Form pada setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan selama KKL berlangsung. Yang kedua, diharapkan peserta menggunakan nama pada aplikasi Zoom, yaitu kelas_name_nama lengkap. Ya, ini jadi yang masih menggunakan nama samaran segera diganti ya. Jangan pakai nama Realme atau Oppo. Ya, sesuai kelasnya, kelas A, _NIM berapa, kemudian nama lengkap. Dan yang ketiga, tata tertibnya dilarang berdiskusi di kolom chat. Jadi chat itu hanya untuk digunakan saat sesi pertanyaan berlangsung. Kemudian pada sesi pertanyaan nanti gunakan bagian chat untuk mengirimkan pertanyaan. Dimulai dengan mengetikkan format kelas _NIM_nama_pertanyaan. Yang kedua, hindari mengajukan pertanyaan di luar topik atau pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh peserta yang lain. Peserta mengikuti KKL daring hingga akhir dengan tertib dan sesuai teknis yang telah disampaikan. Oke, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Panitia KKL daring 2020 kepada Bapak Sutono SE MM PhD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Nurul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Kaprodi Manajemen, Ibu Dina Lusianti SE MM AAK. Yang terhormat Ibu Sekretaris Prodi Manajemen, Ibu Nurul SEMM.
kemudian Bapak Ibu DPL KKL Manajemen tahun 2020, dan yang saya banggakan dan saya cintai semua peserta KKL Manajemen 2020. Pertama, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, panjatkan syukur atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu ya, meskipun secara online ya, dalam acara sosialisasi KKL Manajemen. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang terhormat dan peserta KKL Manajemen, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan latar belakang KKL secara online. Ya, bahwa KKL ini dilaksanakan secara online karena mempertimbangkan kondisi saat ini, kondisi pandemi ini ya, yang sampai kapan itu tidak tahu batas berakhirnya. Ya, sehingga KKL ini karena sudah masuk di semester 5 ini, mau tidak mau harus dilaksanakan. Dilaksanakan karena tidak bisa dilakukan secara offline atau seperti biasanya, maka pilihannya adalah dilakukan secara online atau daring. Ya. Tetapi tidak kemudian mengurangi substansi dari KKL sendiri. Jadi KKL ini sebenarnya adalah satu metode untuk mensinkronkan ya teori-teori manajemen yang sudah kita pelajari di kelas ya, dengan praktek-praktek manajemen yang ada di perusahaan. Dengan kita melakukan kunjungan meskipun online, nanti kita akan mendapatkan pengetahuan, kemudian pengalaman, kemudian informasi terkait bagaimana perusahaan ini menjalankan bisnisnya, menjalankan usahanya di bidang pemasaran, kemudian di bidang keuangan, bidang SDM dan operasi ya. Yang nantinya meskipun kita tidak bisa berkunjung langsung, tetapi kita bisa berkunjung secara online melalui narasumber yang dari perusahaan tersebut yang akan menyampaikan materi terkait dengan bidang manajemen. Ya. Jadi mungkin KKL online dengan KKL biasa itu memang tidak bisa dibandingkan ya. Tentunya ada plus minusnya ya. Nah, kekurangannya mungkin kita tidak bisa kunjungan langsung, tapi kunjungannya lewat online. Mungkin nanti kita bisa melihat company profile-nya, kemudian kita bisa melakukan factory visit tetapi lewat tampilan mungkin videonya dari perusahaan tersebut. Tetapi sebenarnya kita bisa belajar dari tadi pengetahuan, kemudian pengalaman manajemen ya, yang ada di perusahaan. Jadi konsepnya adalah merujuk pada konsep ini, entrepreneurship based learning atau enterprise based learning. Ya. Pembelajaran berbasis industri atau berbasis bisnis usahanya. Sehingga nanti harapan akhirnya adalah kompetensi lulusan ya, itu sesuai dengan kebutuhan industri, mendekatkan ini kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan industri, mendekatkan teori manajemen sesuai dengan praktek manajemen yang ada di perusahaan. Ya, itu substansinya itu. Sehingga kemudian KKL tetap dilaksanakan meskipun secara online. Dan tentunya juga
meskipun ada kekurangannya dibanding yang offline, tapi ada kelebihannya. Nah, kita tidak usah berkunjung langsung, ada penghematan ya. Kemudian dan lain-lain ya. Kita juga bisa memilih perusahaan yang memiliki standar yang tinggi yang kita bisa pilih tanpa harus berkunjung langsung. Tentunya dengan kelebihan ini kita bisa beli hemat ya, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi, biaya dan lain untuk sampai berkunjung langsung, nggak perlu. Tapi intinya kita tetap bisa mendapatkan pengalaman ya, pengalaman pembelajaran di kelas, kemudian disinkronkan dengan pengalaman pembelajaran di perusahaan yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Intinya itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita berharap semoga KKN online manajemen tahun 2020 berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan teknis pelaksanaan KKL Daring 2020 oleh Kaprodi Manajemen FEB UMK. Kepada Ibu Dina Lusianti, SEMM AAK, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Sutono SEMM, Ibu Sekretaris Program Studi, Bu Nurul Rizka Arumsari SEMM, serta Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga pastinya Mbak dan Mas mahasiswa semester 5 yang senantiasa Budina banggakan dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini saya akan memaparkan tentang kuliah kerja lapangan program studi manajemen tahun 2020 yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sudah nampak ya di layar bahwa kuliah kerja lapangan tahun 2020 ini berbeda karena kita melakukan melalui daring atau online. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil polling yang sudah dilakukan sejak 25 Juli 2020. Mahasiswa sudah mengisi, sudah kami berikan gambaran plus minus kalau KKL-nya online, KKL-nya offline, itu sudah kami berikan gambaran, dan akhirnya teman-teman mahasiswa memutuskan untuk KKL online sebanyak 78,3%. Dari hasil polling ini kami laporkan kepada pimpinan, dan pimpinan menyambut baik karena mengingat kondisi pandemi yang kita sendiri tidak tahu kapan berakhirnya, ya. Meskipun kita selalu berdoa semoga cepat selesai. Nah, supaya tidak tertunda-tunda, maka KKL tahun ini disepakati menggunakan metode daring atau online. Seperti yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Ketua Panitia KKL, dalam hal ini adalah Bapak Wakil Dekan 1, Pak Tono, KKL melalui daring insya Allah tidak mengurangi substansi dari makna kuliah kerja lapangan itu sendiri. Meskipun selalu lewat online, tetapi kita akan diberikan informasi oleh narasumber tentang company profile-nya, tentang best practice sharing di perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi meskipun secara fisik kita tidak
di sana, tetapi kita dapat merasakan sebagaimana kalau kita datang langsung ke perusahaan. Oke, dasar hukum dari KKL ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 99 tentang Pendidikan Tinggi, SK Rektor UMK, ini berisi tentang pedoman akademik, didukung pula dengan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang mendasari KKL daring, ini ada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun 2020 dan 2021. Ditambah dengan dikuatkan SK Rektor UMK mengenai new normal bagi sivitas akademika di lingkungan UMK tahun 2020. Sehingga semakin mantap bahwa kami sebagai panitia memfasilitasi KKL melalui daring. Untuk organisasi pelaksana KKL tahun 2020, pelindungnya adalah Rektor UMK, penanggung jawabnya adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pengarah Wakil Dekan 3, Ibu Nafi Inayati Zahro SEMSI, kemudian Ketua Pelaksana, Bapak Sutono SEMM PhD, Wakil Pelaksana saya, Sekretaris Bu Nurul Rizka Arumsari, Bendahara Bu Panca Winahyuningsi MM, dibantu dengan Mbak Titi Nur Afifah SPD. Untuk bidang akademik dan kesekretariatan dikoordinatori oleh Ibu Dian Wismar NSEMM, didukung oleh Bu Indah Dwi Prasetyaningrum SEMM, Bu Gilang Puspitarini SEMM, Bu Mira Melia Marka SEMM, Ibu Faridatun Faidah SEMM, dan Bu Adian Herawati SEMM. Kalau dulu seksi kunjungan lapangan, transportasi dan akomodasi sekarang berubah menjadi bidang kemitraan, dikoordinatori oleh Bapak Nur Aziz SEMM, didukung oleh Bapak Hutomo Rusdianto SEMBA, beserta dengan Ibu Evana Andriani SEMBA. Pada bidang perlengkapan dikoordinatori oleh Ibu Marliani SE, dibantu oleh Bapak Muhammad Burhanuddin Eskom dan Bapak M. Nur Solahuddin Eskom. Tujuan mengapa perlu adanya KKL, yang pertama adalah untuk memperluas cakrawala pikir mahasiswa program studi manajemen FEB UMK untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, meliputi penelitian, dan pengabdian. Dengan KKL, mahasiswa juga bisa memadukan antara teori dan praktek, sehingga muncul yang namanya link and match. Kita menghubungkan dan menggatokkan, kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ya, kita mau mengepaskan antara teori yang sudah kita dapat di bangku kuliah dengan praktek di perusahaan yang sebetulnya pada dunia usaha dan dunia industri. Yang ketiga, tujuannya ini menyiapkan mental mahasiswa dalam memasuki persaingan dunia usaha dan dunia industri yang sesungguhnya. Jadi nggak hanya jago teori, tetapi mahasiswa berani bertanya, berargumen yang baik ya pastinya, tentang pelaksanaan praktek di suatu unit usaha maupun di perusahaan. Rangkaian kegiatan, nah ini tanggal-tanggal penting Mbak dan Mas yang perlu dicatat. Pastikan di tanggal ini saudara tidak punya agenda syuting, agenda yang lainnya ya. Yang pertama, hari ini. Jadi rangkaian kegiatan KKL itu panjang, mulai dari sosialisasi sampai ke evaluasi. Sosialisasi dimulai dari hari ini ya, tanggal 15 Agustus 2020. Kemudian pada tahap berikutnya ada pembekalan KKL. Pembekalan KKL, narasumber akan memberikan video, penyampaiannya melalui video, akan kami share melalui link YouTube. Jadi bisa disaksikan kapan saja, sejak 29 Agustus 2020 dalam satu hari itu, bisa jam 8 monggo, mau jam 10 monggo, silahkan. Bisa dilihat berulang kali, tidak hanya sekali itu ya, melalui link YouTube. Akan kami informasikan linknya melalui grup-grup kelas.
Itu di tanggal 29 Agustus 2020. Nah, hari pelaksanaan narasumber dari perusahaan ini nanti akan menyampaikan company profile-nya, menyampaikan tentang praktek-praktek manajemen di perusahaannya. Ini pada tanggal 8 September 2020. Pastikan saudara tidak ada agenda yang lain di tanggal ini. 8 September ini dibagi menjadi 2 sesi juga seperti sosialisasi, sesi pertama dan sesi kedua. Setelah pelaksanaan, panitia juga akan menyelenggarakan evaluasi dalam 2 sesi. Sesi pertama pada 10 September dan sesi kedua pada 15 September. Adapun teknis evaluasi nanti akan disampaikan oleh koordinator seksi akademik yaitu Bu Dian. Oke, fikskan tanggalnya dulu. Hari ini, tanggal 29 Agustus, tanggal 8 September, 10 September, 15 September. Persyaratan akademik peserta yang pertama, mahasiswa semester 5 atau sudah menempuh minimal 75 SKS. Semester 5 atau sudah menempuh minimal 75 SKS. Yang kedua, mahasiswa telah lulus mata kuliah manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran 1, manajemen keuangan 1, dan manajemen operasi dan inovasi. Lulus mata kuliah, berarti minimal adalah D nilai saudara. Cek kembali nanti transkrip sementaranya ya. Yang ketiga, untuk persyaratan akademik peserta bahwa IPK minimal 2,0. IPK minimal 2,0. Cek lagi nanti dari hasil studi saudara. Apabila saudara belum memenuhi persyaratan akademik ini, silakan berkonsultasi langsung ke DPL maupun ke panitia agar kami bisa mencatat nama-nama saudara. Ya. Saya ulang lagi, sudah semester 5, menempuh 75 SKS, lulus mata kuliah MSDM, MP1, MK1, dan MO. IPK minimal 2,0. Untuk persyaratan administrasi peserta, pastikan Mbak dan Mas sudah memilih atau ngeklik SKS KKL pada semester ini. Selain ngeklik, mahasiswa juga sudah melakukan registrasi. Jadi sudah dianggap mahasiswa aktif. Karena kalau saudara sudah ngeklik tapi tidak melakukan registrasi, panitia tidak akan bisa memasukkan nilai saudara. Ya, saya harapkan tidak terjadi. Monggo yang merasa belum registrasi, segera registrasi. Pastikan nanti kami panitia bisa menginput nilai saudara. Untuk dosen pembimbing lapangan, satu kelas dibimbing oleh satu dosen. Untuk kelas A ini ada Pak Sutono, kelas B nanti dengan Bu Mira, kelas C dengan Bu Nurul, kelas D dengan Bu Panca, kelas E dengan Bu Etni, kelas F dengan Bu Farida, kelas G dengan saya, kelas H dengan Pak Hutomo, kelas I dengan Bu Indah, kelas J dengan Bu Gilang, kelas K dengan Pak Aziz, dan kelas G dengan Bu Dian. L dengan Bu Dian. Untuk biaya pelaksanaan, karena melalui daring, jadi pembiayaan hanya biaya SKS, 2 SKS untuk KKL, yang tidak ada tambahan biaya yang lainnya. Jadi ini sudah terbayar ketika saudara melakukan registrasi tadi, SKS KRS ya, jadi sudah tidak ada biaya akademik atau yang lainnya. Untuk teknis pelaksanaan, nanti akan disampaikan oleh bidang akademik dan kesekretariatan. Nanti mohon berkenan untuk Bu Dian sebagai koordinator menyampaikan. Untuk perusahaan yang sudah berhasil dihubungi oleh bidang kemitraan, terima kasih bidang kemitraan. Ini perusahaan-perusahaan yang bonafit, yang tingkatnya sudah nasional bahkan internasional, yang nantinya akan memberikan paparan mengenai company profile, dan praktik manajemen yang sudah dilakukan di perusahaan. Antara lain adalah PT CV Titipan Kilat, Tiki, kemudian PT Lipo Cikarang Tbk, Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Nem Air,
Nesdopen and System GmbH, Gojek, dan Pertamina. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada hal yang belum jelas atau perlu didiskusikan, silakan disampaikan ketika sesi tanya-jawab. Saya akhiri, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Nurul. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina atas paparannya. Oke, acara selanjutnya yaitu pemaparan tata tertib dan penilaian akademik KKL Daring 2020 oleh Ibu Dian Wismarin, SE, MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, ya, Mas. Oke. Terima kasih kepada Bu Nurul sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Waalaikumsalam panitia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan mahasiswa dan panitia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tata tertib dan penilaian akademik untuk peserta KKL daring. Jadi tata tertib peserta kuliah kerja lapangan meliputi aspek tingkah laku berupa tutur kata dan penampilan diri sebagai peserta kuliah kerja lapangan secara daring atau KKLD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan dan melaksanakan dengan baik tata tertib dan kebiasaan umum saat ber-KKLD atau bertelekonferensi. Berpakaian sopan dan rapi selama mengikuti kegiatan KKLD, yaitu memakai kemeja dan mengenakan jas alma mater UMK. Peserta juga diwajibkan untuk mengikuti secara penuh rangkaian kegiatan kuliah kerja lapangan daring program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus tahun 2020. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kaprodi, Bu Dina. Yang keempat, peserta tidak merokok selama mengikuti pelaksanaan KKLD. Kelima, pastikan setiap peserta masuk ke dalam grup WA. Jadi di sini ada grup WA kelas dan selalu terupdate informasi. Keenam, melaksanakan tugas. Ya, jadi di sini nanti ada tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing dan panitia KKLD dengan penuh tanggung jawab serta tepat waktu. Peserta dapat berkonsultasi dengan dosen pembimbing KKLD jika mengalami kesulitan selama berlangsungnya kegiatan KKLD. Jadi harapan saya apabila teman-teman atau rekan mahasiswa ada kesulitan mengenai informasi terkait dengan tugas atau pelaksanaan KKLD itu sendiri, nanti bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya, bisa nanti secara private ya, atau melalui grup WA kelasnya. Selanjutnya, nomor 8, apabila peserta KKLD berhalangan hadir, maka diwajibkan untuk melampirkan surat izin, bisa nanti dari institusi tempat Anda bekerja, ya, atau jika sakit, maka wajib menyertakan surat dokter. Ya, yang ditujukan kepada Ketua Panitia KKLD Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMK. Dalam hal ini adalah Bapak Sutono SEMM PhD ya. Jadi suratnya ditujukan kepada Pak Tono, tetapi surat ini nanti diserahkan kepada si akademik ya, panitia KKLD, bisa ke saya atau Bu Indah, Bu Gilang, Bu Farida dan Bu Mira. Selanjutnya, peserta wajib mengisi daftar hadir melalui link Google Form pada setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan selama KKLD berlangsung. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kaprodi Bu Dina, ada sosialisasi, ada pembekalan, ada pelaksanaan, hingga yang terakhir adalah evaluasi. Ya, jadi nanti Anda mahasiswa wajib mengisi daftar hadir yang akan di-share melalui link di setiap grup WA kelas masing-masing.
Yang ke-10, apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan, nanti dipersilahkan mengetik pada kolom chat pada aplikasi Zoom meeting-nya. Untuk selanjutnya akan dipilih oleh saudara moderator untuk ditanyakan kepada narasumber. Peserta dimohon hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Diharapkan peserta menggunakan nama pada aplikasi Zoom-nya, yaitu kelas, ya, strip name, strip nama lengkap. Silakan mengganti menu ganti nama pada Zoom tersebut. Poin 13, klik join a computer audio dan peserta diharapkan menonaktifkan fitur audio atau di-mute ya Mbak atau Mas mahasiswa agar tidak mengganggu saat berlangsungnya acara kecuali nanti pada sesi tanya jawab. Poin 14, peserta wajib mengaktifkan fitur video dengan menggunakan virtual background. Jadi nanti akan terlampir virtual background-nya. Pastikan Anda membelakangi dinding agar tampilan dapat maksimal. Dilarang berdiskusi di kolom chat. Fasilitas tersebut hanya digunakan saat sesi tanya-jawab berlangsung. Hindari, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kaprodi, mengajukan pertanyaan di luar topik atau yang telah ditanyakan oleh peserta sebelumnya. Dan yang terakhir, peserta mengikuti KKLD hingga akhir dengan tertib dan sesuai teknis yang telah disampaikan. Itu tadi mengenai tata tertib. Selanjutnya adalah komponen penilaian dari KKL daring. Tadi sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan KKLD meliputi beberapa acara ya, tidak hanya sosialisasi atau KKL daring itu sendiri. Bisa Anda lihat hari ini ya, kehadiran Anda sudah memenuhi poin yang pertama yaitu absensi sosialisasi sebesar 10%. Untuk pembekalan nanti pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 itu nanti 10%. Adapun pelaksanaan KKL daringnya nanti ada 3 daftar hadir ya. Yang pertama itu nanti 15% ya di pertengahan acara, yang kedua di akhir pelaksanaan 15% dan sesi tanya jawab 10%. Jadi kalau Anda lihat di sini bobotnya secara keseluruhan untuk KKL daring itu 40% paling besar dibanding pelaksanaan yang lain ya. Kemudian setelah pelaksanaan KKL daring akan ada evaluasi. Nah ini, untuk evaluasi ini dilakukan secara individu. Jadi berbeda dengan KKL tahun sebelumnya, di sana ada seminar kelompok dan seminar umum. Jadi kalau dulu itu ada mengumpulkan tugas laporan individu dan laporan kelompok, kemudian diseminarkan pada seminar umum, ya, kelompok dan umum. Tetapi karena mengingat situasi kondisi saat ini, ya ada pandemi COVID, sehingga kami memutuskan untuk menjaga jarak, ya, sehingga akhirnya evaluasi ini dilakukan secara individu. Nanti akan dilaksanakan pada Kamis 10 September 2020 ya, dengan waktu 1 jam, yaitu jam 12 sampai jam 13.00 WIB. Kemudian untuk tugas terakhir adalah membuat poster. Adapun nanti teknisnya itu ada di buku panduan KKL daring ya. Jadi nanti posternya seperti apa, ada logo UMK-nya, logo perusahaannya, nanti secara teknis ya itu sudah ada di dalam buku pedoman KKLD. Ini akan dikumpulkan maksimal ya jam 23.59 menit hari Sabtu tanggal 12 September 2020. Nanti akan dijelaskan secara rinci dalam grup WA masing-masing kelas. Adapun pedoman penilaian bisa Anda lihat, ya, harapan saya atau harapan kami, panitia dan dosen pembimbing, tentu saja semua peserta akan mendapatkan nilai maksimal. Anda lihat bahwa untuk mendapatkan nilai A, ini nilai minimal adalah skornya 85. Ya. Jadi harapan kami karena ini KKL masuk dalam kurikulum Prodi Manajemen, ya, punya bobot juga, harapan kami semua peserta dapat
mengikuti seluruh rangkaian acara yang ada, sehingga akan mendapatkan nilai maksimal atau mendapatkan nilai A. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Nurul, ya, Bu Nurul sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian atas paparannya. Oke, itu tadi sudah disampaikan beberapa narasumber, ada Bu Dina, Bu Dian, mengenai teknis pelaksanaan KKL daring. Untuk acara selanjutnya, saya buka sesi pertanyaan. Nanti ada 2 sesi pertanyaan. Yang sesi pertama nanti 3 orang penanya. Sesi kedua juga sama, 3 orang penanya. Melalui kolom chat ya. Jadi sebelum memberikan pertanyaan, ingat format dalam pengetikan pertanyaan ya. Jadi ada format pengetikannya dari kelas, _name, _nama, pertanyaannya. Kemudian saya ingatkan kembali untuk mengisi link absensi. Link absensi yang sudah ada di kolom chat itu bisa diisi linknya. Kemudian setelah mengisi presensi, jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan melalui kolom chat. Oke? Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk menggunakan kolom chat 3 orang penanya, silahkan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ingatkan kembali ketentuan yang harus dipenuhi mahasiswa sebelum mengisi form daftar hadir. Yang pertama, mahasiswa tadi wajib mendengarkan dan memahami materi sosialisasi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Kemudian apabila ada penjelasan yang belum dimengerti, silakan ajukan pertanyaan dalam kolom chat. Kemudian dilarang menitipkan absen atau mengabsenkan temannya. Yang keempat, link daftar kehadiran akan tertutup otomatis pada hari ini jam 3 sore. Kemudian kehadiran mahasiswa dalam sosialisasi KKL ini termasuk dalam komponen penilaian akademik KKL. Jadi tolong diperhatikan ya, ini sudah mulai penilaian. Sosialisasi itu sudah masuk ke poin penilaian kehadiran. Kemudian yang keenam, isi data mahasiswa dengan benar. Segala kesalahan yang terjadi karena kesalahan input tidak menjadi tanggung jawab panitia KKL. Dan yang ketujuh, persiapkan screenshot bukti foto mengikuti kegiatan sosialisasi KKL daring dan upload di link daftar hadir dengan format kelas _name _nama. Contohnya ini A _ NIM-nya berapa? 2018 111 _ nama Farida misalkan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya buka 3 orang penanya kepada kelas G sampai K. Atau sudah jelas dengan paparan dari narasumber? Sudah jelas? Tidak ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya, Bu. Kolom chat, Mas. Ditulis nama kelasnya apa, kemudian _name, _nama, dan pertanyaannya.
Ya, ini ya sudah mulai ada pertanyaan. Apa pertanyaannya kurang ngerti loh, Mas. Dari Daniel Setia Prihandana, kelas L, NIM 2018 11441. Poster dalam bentuk seperti apa? Apakah bentuk promosi atau seperti apa? Oke, ini akan dijawab oleh, monggo silakan Bu Dian atau Bu Dina. Iya, nanti sebentar. Oh, Mbak, posternya Mbak, lihat buku panduan ya. Posternya masuk. Ya, Bu. Halo, sorry tadi Oke, monggo suaranya. silakan. Oke. Oke, Mbak, Mas ya, Mas Daniel, kelas L. Nanti untuk teknisnya ada di buku panduan atau buku pedoman KKL. Ada semuanya, Mas, di situ. Jadi ada misalnya yang harus dikumpulkan untuk 3, kemudian besarannya seperti apa dalam satu PDF, kemudian ada logo UMK dan ada logo perusahaannya, ada nama, NIM, semuanya ada di situ nanti. Akan di-share di grup WA masing-masing. Gitu. Monggo Bu Nurul. Halo. Oke, terima kasih Bu. Oke. Dian, ini pertanyaan Pranoto, kelas. Pertanyaannya aku Ini mengikuti sosialisasi yang akan diupload boleh bebas yang masih dalam aplikasi ataukah harus sesi tertentu yang di screenshot? Monggo silakan Bu Dian. Bukti kehadiran screenshot. Bu Dian sudah terkoneksi belum? Sepertinya belum. Ini yang pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu ya. Dari kelas J, NIM 2018 11650, Hilda Mufadatu Zahra. Tadi disebutkan beberapa perusahaan. Apakah nanti dibagi per kelompok oleh panitia dalam pelaksanaannya atau mahasiswa dapat memilih sendiri? Gimana kira-kira Bu Dina? Ya. Oke, kayaknya Bu Dian sedang ada koneksi. Ya, saya bantu menjawab nih, Bu Nurul nggih. Oke, monggo silakan. Untuk yang screenshot, ya selama kegiatan ini berlangsung bolehlah, ya tidak pada satu sesi tertentu, yang penting sudah berjalan kegiatannya, nah itu yang di screenshot. Kemudian untuk perusahaan nanti akan dibagi sesinya, itu yang membagi panitia. Mahasiswa tidak memilih perusahaannya. Jadi sesi 1, sesi 2, hanya dibagi itu. Tapi untuk perusahaannya dari panitia yang memilihkan, bukan dari mahasiswa yang memilih sendiri. Itu Bu Nurul. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nurul, saya sudah bisa masuk. Oke, terima kasih Bu Dina. Monggo ditambahkan Bu Dian, tadi ada dijawab Bu Dina. Matur nuwun sangat Bu Dina, maaf tadi ini saya tidak ada pertanyaannya. Jadi untuk Mas Diki, nanti screenshot-nya memang per acara ya. Jadi nanti sesi tertentu, misalnya sosialisasi ya Anda screenshot langsung dikirim di ini apa? Di link-nya. Ya. Jadi kalau nanti pembekalan juga screenshot lagi. Kemudian untuk Mbak Hilda, ya nanti jadi nanti misalnya tadi ya untuk KKL daring itu kan akan dilaksanakan Selasa 8 September. Nanti sama pelaksanaannya seperti hari ini, sosialisasi hari ini terbagi menjadi sesi 1 dan sesi 2. Jadi 6 kelas pertama A sampai F itu nanti sesi 1, sedangkan G sampai L itu nanti sesi 2. Sedangkan perusahaan yang nanti sesi 1 dan sesi 2 itu akan berbeda.
Jadi itu pertanyaan untuk jawaban untuk pertanyaan Mbak Hilda. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dian sudah membantu menjawab. Ini saya buka lagi untuk sesi kedua, 3 orang penanya. Ini 1 sudah masuk dari Amalia Khairunisa kelas J. Seberapa siap kampus kita untuk menjalankan konsep KKL daring ini? Karena sebelum kegiatan berlangsung pasti banyak pro dan kontra. Monggo silahkan Bu Dina atau Pak Tono atau Bu Dian untuk menjawab. Saya kira Pak Tono, Bu. Oke, Pak Tono ada? Oke. Pak Tono. Bu Nurul? Nggih. Ini monggo kalau misalnya pertanyaannya diajukan kepada Pak Tono, tolong Pak Tono ini ada acara, minta di-skip dulu. Jadi pertanyaannya dikumpulkan dulu. Nanti bisa ke saya enggak apa-apa Bu Dian, bisa saya jawab Bu Dian. Iya, Bu Dina. Tentunya Mbak, ini pro dan kontra. Tidak ada sebuah keputusan yang menyenangkan semua pihak, itu tidak ada. Tetapi kami panitia juga sudah mempertimbangkan banyak hal. Dari segi kemanfaatan, dari segi yang lainnya, panitia sudah mempertimbangkan. Dan KKL daring ini insya Allah yang terbaik dibandingkan kita pergi dalam keadaan pandemik. Jadi jangan khawatir, kesiapan dari hari ke hari kami mempersiapkan diri dengan lebih baik. Misalnya kegiatan tadi ini di sesi pertama kurangnya apa, kami evaluasi supaya di sesi kedua jadi lebih baik. Demikian juga nanti pada saat pembekalan, insya Allah jauh lebih baik daripada kegiatan sosialisasi hari ini. Begitu. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Dina. Oke, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Kelas I dari Farida. Mengapa pelaksanaan KKL untuk semester ini tidak dilaksanakan di akhir semester atau ditunda terlebih dahulu? Monggo silahkan. Saya jawab ya Bu Nurul. Monggo. Ya, Mbak Farida, NIM 585. 1, mempertimbangkan keadaan. Kemudian kami kembalikan dulu ke mahasiswa melalui polling kemarin. Ternyata dari pilihan mahasiswa memilih untuk KKL secara online. Kenapa kok tidak ditunda? Ditundanya sampai kapan? Nah, kita kan nggak tahu pandeminya akan berakhir kapan. Jadi kita realistis, apalagi KKL ini adalah prasyarat untuk menempuh kuliah kerja nyata. Kita mau menunda sampai kapan? Tuh. Jadi ya, insya Allah yang terbaik ya melalui daring. Begitu. Oke, terima kasih Bu Dina. Sudah jelas ya Mbak Farida. Oke, pertanyaan yang terakhir di sesi kedua ini. Dari, ini siapa ini? Kenapa tidak ada namanya? Kelas F. NIM 2018-11387. Debi Cahyo Hermanto. Tadi waktu sesi pertama tidak ikut karena masalah koneksi dan harus keluar. Nanti saya ikut sesi pertama untuk pelaksanaan secara daring. Monggo Bu Dian, ini misalkan kalau ada tidak bisa ikut sesi pertama, apakah boleh ikut di sesi kedua? Bu Dian, silahkan. Sebentar. Ini saya dari sisi sebentar. Aku tahu kenapa. Sebentar. Boleh sih, kalau memang kondisinya seperti itu. Ya, tapi tentu saja ini khususon ya. Jadi ini untuk Mas yang memang ada kendala. Aplikasi Zoom, silakan, karena memang tadi sesi pertama kan sudah selesai, kemudian mau nggak mau, ini Masnya ikut sesi kedua. Tetapi tentu saja untuk pelaksanaan nanti KKL daring pada tanggal 8 September dan seterusnya harus sesuai dengan sesinya, yaitu sesi pertama. Ini kan hari ini karena kondisional saja. Gitu Bu Nurul, terima kasih. Untuk Mas Cahyo ya tadi ya.
Oke, itu ya tadi 6 pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber pada sesi kedua sosialisasi KKL pada siang hari ini. Saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi melalui link yang sudah dibagikan melalui kolom chat. Jangan lupa untuk diisi paling lambat jam 3 hari ini, jam 3 sore. Oke, sebelum saya tutup, mohon silakan untuk video dinyalakan karena akan diambil sesi pemotretan sebagai bukti bahwa saudara mengikuti sosialisasi KKL daring pada siang hari ini. Silakan dinyalakan sebelum saya akhiri. Ingat ya, dinyalakan videonya bukan tampilan foto atau video orang lain. Audio tetap dimatikan. Monggo silakan bagian akademik untuk mengecek apakah sudah masuk semua atau belum peserta. Yang belum dinyalakan videonya, segera dinyalakan. Jangan dimatikan sebelum saya memberikan instruksi untuk mematikan video. Ini kelas H 2018-11-528 belum ada tampilan muka. Kelas K 2018-11-127 belum ada tampilan muka. Sudah semua? Kenapa? Kelas J 619 dibuka videonya. Whitney sudah? Oke, sudah semuanya. Untuk acara sosialisasi pada siang hari ini saya akhiri. Ikuti terus informasi-informasi terkini melalui grup WhatsApp yang sudah saudara bergabung sesuai dengan kelas masing-masing dan juga ikuti arahan dari dosen pembimbing lapangan. Kemudian nanti akan ada info-info terbaru melalui grup WhatsApp tersebut. Oke. Untuk sosialisasi pada siang hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.